Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmira Basrin. Saya dari kelas 6 EKIS A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurs atau nilai tukar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurs. Nah, kurs adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Nah, di suatu negara yang menetapkan sistem kurs tetap, maka perubahan kurs ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan negara secara resmi menaikkan kurs mata uangnya terhadap mata uang asing. Nah, sedangkan kebijakan pemerintah menurunkan kurs mata uang terhadap mata uang asing disebut devaluasi. Oke, dan yang kedua itu macam-macam kurs. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam kurs. Yang pertama itu kurs beli, di mana kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Sebagai contoh, jika Anda menukarkan uang dolar yang Anda punya dengan rupiah, maka Anda menggunakan kurs beli. Oke, kurs yang kedua yaitu kurs jual, di mana harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing dan yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Tentunya ketika Anda menukarkan rupiah dengan dolar Amerika, maka kurs yang kita gunakan adalah kurs jual. Kurs yang ketiga itu kurs tengah, di mana penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya, namun kurs ini jarang sekali digunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama itu faktor pembayaran impor, di mana kegiatan impor barang akan mempengaruhi kurs, maka uang di suatu negara. Karena pembayaran impor menggunakan kurs beli, sehingga semakin banyak nilai impor barang, maka semakin banyak juga permintaan terhadap valuta asing, sehingga kurs mata uang lokal menurun. Begitu juga sebaliknya, jika impor barang sedikit akan membuat kurs dalam negeri menguat. Faktor yang kedua yaitu faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Artinya modal negara keluar untuk membayar utang atau untuk keperluan negara lain. Semakin banyak utang yang dibayar atau keperluan negara, maka mengakibatkan permintaan terhadap valuta asing meningkat, kurs mata uang dalam negeri menurun. Begitu juga sebaliknya jika negara. Yang terakhir yaitu kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing, maka yang dilakukan oleh spekulan semakin besar permintaan terhadap valuta asing. Banyaknya permintaan terhadap valuta asing akan memperlemah kurs mata uang lokal terhadap mata uang asing. Jadi kesimpulannya yaitu kurs mata uang ini menjadi patokan oleh seorang pebisnis atau pengusaha. Ia dapat memanfaatkan kurs untuk bertransaksi di valuta asing atau juga menanamkan modal di sebuah perusahaan. Ketika mata uang negara sedang lemah, ia tidak mungkin akan menanamkan modalnya di negara yang kurs mata uangnya melemah. Tapi ada juga yang sebaliknya, tentu ada asumsi dari pengusaha tersebut. Uang kertas yang berlaku secara internasional adalah dolar Amerika atau disingkat dengan USD. Hanya satu lembaga di dunia yang memiliki hak monopoli mencetak uang dolar disebut, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. The Fed merupakan bank sentral swasta dan independen tanpa campur tangan pemerintah, sehingga tidak heran beberapa tahun yang lalu ketika Jerman ingin melihat emas milik mereka sendiri dipersulit oleh pemerintah Amerika Serikat.
terutama uang kertas. Uang kertas diterbitkan di negara Inggris. Bank sentral melebih-lebihkan dirinya sebagai nasionalisme untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat setempat. Jadi, bank-bank nasional ini sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional, modal antara bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset yang nyata, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas yang berkedap-kedip di atas permukaan komputer. Utang-utang yang diberikan bank sentral kepada negara ini tidak pernah diminta oleh rakyat tersebut, tapi dengan sengaja dibuat oleh sistem pemerintahan yang berasaskan sistem demokratis. Dengan mengajak utang negara, seluruh keuangan diperbankan. Alat gantinya yaitu disebut dengan obligasi, yaitu kertas dari kertas. Nah, begitu juga Indonesia dinyatakan merdeka. Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang menerbitkan uang kertas. Pertamanya yaitu obligasi return Indonesia atau ORI. Dengan standar emas yakni setiap 10 rupiah didukung 2 gram emas. Artinya, rupiah dijamin 1/5 gram emas. Tetapi ketika Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak mengakui. Nah, uang kertas di Indonesia itu sendiri muncul bersamaan dengan konsep negara nasional ditambah utang warisan Hindia Belanda yang harus digantung. Jadi kesimpulannya adalah jika kebijakan bank sentral hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh bank global, di antaranya yang terkait dengan bank sentral dan kebijakan uang adalah Bank Indonesia, dan melalui Undang-Undang Mata Uang Bank Indonesia dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan uang kertas di Indonesia, dan bersamaan dengan ini dilakukan kriminalisasi atas pemakai mata uang lain sebagai alat tukar Republik Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.